Baik, bismillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disusun oleh Muhammad Ilham dengan NIM akhir 303. Tujuan pada presentasi kali ini adalah untuk mengetahui secara garis besar tentang hukum dasar tentang ketenagakerjaan. Kita langsung masuk ke pengertiannya. Nah, jadi untuk pengertian ketenagakerjaan sendiri itu merupakan segala yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, maupun masa kerja. Jadi, ketenagakerjaan ini di sini memang difokuskan kepada pengembangan dan juga pengelolaan sumber daya manusia. Nah, untuk prosesnya sendiri itu melalui penyediaan lapangan pekerjaan, terus juga hubungan pekerjaan, hak dan juga kewajiban pekerja, terus juga perlindungan tenaga kerja seperti asuransi atau dan sebagainya, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri itu sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa ia mengatur segala aspek tentang terkait tenaga kerja bertujuan meningkatkan kualitas, perlindungan, dan peran serta pekerja dalam pembangunan nasional menjadi hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan, serta mengatur hubungan kerja, pengupahan, perlindungan, baik itu K3, hak cuti atau ASI, pelatihan, dan hubungan industrial secara komprehensif yang menjadikan landasan utama pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi di sini kita fokuskan kepada pasal 150 hingga pasal 72. Nah, range atau rentan dari 150 sampai pasal 172 ini itu difokuskan kepada beberapa pasal, mulai dari pasal 51, PHK yang harus diupayakan untuk menghindari dan dilakukan juga melalui perundingan. Jadi, PHK itu sebisa mungkin tidak boleh dilakukan karena ini akan memutus kehidupan para pekerja. Dan terakhir hingga pada pasal 168 itu PHK karena mangkir. Jadi di sini tuh untuk PHK tuh ada jenis-jenisnya termasuk jenis mangkir ini. Lanjut, di sini kita bukan fokus hanya ke PHK tapi juga difokuskan kepada kepegawaian mulai dari pasal 1 hingga pasal 66. Nah, jadi pasal 1 di sini itu mendefinisikan apa sih tenaga kerja dan korelasi hubungan para pekerja dalam kerja itu apa. Dan terakhir pada pasal 64 hingga 86 itu ketentuan alih daya atau outsourcing. Teman-teman bisa lihat pada slide ini itu sudah ada poin-poin utamanya. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis PHK. Jadi PHK itu memiliki banyak jenisnya, totalnya ada 9. Kita mulai satu-satu. Yang pertama di sini itu berdasarkan hukum. Jadi PHK itu terjadi karena memang perusahaan itu mewajibkan mengakhiri kerjasama dengan karyawan tertentu. Jadi semisal perusahaan itu harus mem-PHK para pekerja yang memang masih di bawah umur karena ya aturan tenaga kerja itu mungkin belum sesuai sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama. Yang kedua, PHK atas permintaan perusahaan. Nah, jadi ini dilakukan ketika semisal karyawan ini masih kerja, tapi perusahaan ini sudah mau nggak mau harus mem-PHK-kan pekerja ini, gitu. Mungkin karena disebabkan oleh kinerjanya, perilaku, ataupun kondisi perusahaan. Contohnya, misal karyawan dipecat karena sering melanggar aturan disiplin kerja dan tidak menunjukkan perubahan sikap. Meskipun dia sudah itu diperingatin sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, di sini tuh ada PHK karena kesalahan serius. Ini sudah sesuai pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwasanya pemutusan ini dilakukan karena karyawannya itu melakukan kesalahan yang sangat serius sehingga berdampak pada perusahaan atau merugikan perusahaan. Misal karyawan terbukti melakukan penipuan terhadap pihak perusahaan sehingga perusahaan itu harus memutuskan hubungan pekerja. Yang lanjut, di sini ada PHK atas keinginan karyawan atau voluntary turnover. Jadi di sini tuh jenis ini tuh karena memang karyawan ini sudah memilih untuk mengundurkan diri dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Misal karyawan ini mau mengundurkan diri karena memang mau melanjutkan pendidikan atau menjadi pekerjaan yang lebih sesuai dengan tujuan karir mereka. Lanjut, untuk PHK yang kelima di sini itu jenis PHK yang kelima itu adalah karena pensiun.
Jadi ketika karyawan sudah mencapai batas usia pensiun, itu mau nggak mau harus di PHK kan, tapi harus sesuai sama kebijakan perusahaan atau hukum yang berlaku. Semisal nih, karyawan yang berusia 55 tahun itu harus diberhentikan karena sudah memasuki masa pensiun, dan perusahaan itu harus memenuhi kewajibannya untuk membayar tunjangan pensiun kepada para pekerja yang sudah dipensiunkan. Lanjut, untuk jenis PHK yang keenam yaitu adalah karena berakhirnya kontrak kerja atau PKWT. Jadi semisal karyawannya ini tuh dia dipekerjakan tapi atas tanda tangan kontrak. Jadi mau nggak mau ketika masa kontraknya udah selesai, para pekerja ini harus di PHK kan, seperti itu. Lanjut, untuk PHK yang ketujuh itu adalah masalah kesehatan. Jadi semisal kondisi karyawan ini sudah tidak memungkinkan mereka untuk bekerja di perusahaan itu secara efektif. Contohnya karyawannya menderita penyakit yang berkepanjangan sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan akhirnya diberhentikan berdasarkan kesepakatan. Harus tetap ada kesepakatan. Nah, yang kedelapan adalah PHK karena para pekerjanya ini telah tutup usia atau bisa dibilang meninggal gitu. Contohnya bisa dilihat di sini, karyawan meninggal dunia karena sakit atau perusahaan memberi hak kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah jenis PHK yang terakhir adalah PHK karena perusahaan dilakukan likuiditas ataunya adanya kebangkrutan. Jadi di sini tuh dilakukan karena memang perusahaan itu sudah tutup atau likuidasi berdasarkan hukum yang berlaku. Contoh misal perusahaan itu mengalami kebangkrutan dan menutup seluruh operasional. Jadi semua karyawan di PHK dan juga memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perusahaan. Seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk materi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang difokuskan kepada pemutusan hubungan kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.